Setelah kita ambil, coba kita perhatikan sebentar. Nah, inilah yang disebut fungsinya hijau daun untuk tanaman. Salah satu fungsinya adalah memicu aktivitas biologi tanah. Nah, aktivitas biologi tanah kita perhatikan. Di sini tuh ada unsur-unsur mikroba, kehidupan-kehidupan yang untuk membantu proses peleburan dari kompos-kompos itu sendiri. Kita perhatikan dulu kawan, ini sambilnya dulu. Ada berapa ini? Ada juga tumbuhan yang menempel di sini, itu biar saja bagus, suatu saat dibuat untuk pupuk. Nah, ini kawan, maksud saya tuh seperti ini. Kenapa saya menyiapkan tempat itu seperti ini? Juga saya sengaja dengan proses yang seperti ini. Itu semuanya saya ada maksud dan tujuan. Jadi maksud saya, tujuan saya adalah, ini adalah di lahan sempit. Jadi salah satu atau dua tanaman saya yang saya persiapkan dengan tempat sistem yang seperti ini, itu sebagai fragmentasi, bantuan fragmentasi untuk tumbuhan saya yang masih kecil yang lain-lain. Nah, maksud saya untuk bantuan sebagai fragmentasi, tempat fragmentasi itu begini kawan. Ini kita gunakan sarung tangan, enggak ada, saya menggunakan plastik. Nah, ini adalah sangat subur kawan, kita perhatikan. Ini sangat subur, ini kompos-kompos yang langsung siap jadi. Jadi kita tidak usah menunggu lama-lama lagi untuk diberikan ke tanaman-tanaman saya yang lain dari usia-usia yang sejak awal. Jadi kita ambil kawan, nah, seperti ini. Nah, kita ambil, kita kumpulkan di sini. Ini kita ambil, kita kumpulkan. Ini kita taruh tempat yang seperti ini. Ini adalah hasil dari fragmentasi saya yang alami, di mana fragmentasi ini tidak biasa dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Mesti harus di tempat yang kering, harus ditempatkan suatu tempat. Saya tidak. Saya melakukan fragmentasi pupuk hijau daun itu langsung pada tempatnya. Ini dengan maksud dan tujuan. Ketika saya menggunakannya ke tanaman saya yang lain, itu langsung bisa diserap oleh tumbuhan itu sendiri. Kemudian saya menggantikannya dengan tumbuhan hijau daun yang baru. Jadi seperti ini adalah ada tujuan kawan. Jadi saya telah mengambil pupuk-pupuk yang ada di sini, yang lama yang ada di sini. Itu tujuan saya.
Ini akan saya pupuk yang di sini yang lama itu akan saya fragmentasikan ke tanaman-tanaman saya yang baru, yang lainnya, yang baru dalam masa-masa pertumbuhan awal. Jadi untuk di lahan yang sempit, menurut saya itu tidak terlalu banyak biaya dan tidak terlalu banyak ribet. Dengan cara fragmentasi yang seperti ini. Karena bagi pemula-pemula, bagi yang baru menggemari tanaman, baru memulainya, kalau dengan sebuah sistem yang sangat ribet, untuk menanam saja itu kadang-kadang kesulitan mengenai teknik dan lain-lain. Apalagi menyediakan kompos yang harus diproses dengan waktu yang begitu panjang. Oleh sebab itu saya memberi ringkasan, memberi teknik itu seperti ini kawan. Jadi tempat saya sediakan pot seperti ini, saya tata sedemikian rupa. Agar lubang-lubang seperti ini bisa saya pergunakan untuk membuang atau menempatkan atau memupuk dari hasil-hasil limbah dapur atau tumbuhan-tumbuhan yang lunak yang saya pergunakan, bukan tumbuhan yang keras. Jadi setelah terjadinya fragmentasi di sini, itu saya kumpulkan kembali seperti ini. Ini untuk memupuk tanaman-tanaman saya yang baru. Jadi fungsinya saya menyediakan tempat dengan sistem seperti ini itu bukan asal sekedar ini di tempat yang luas, itu tidak kawan. Memberi manfaat kepada tumbuhan-tumbuhan saya yang lain. Jadi saya tidak perlu fragmentasi lagi, cukup hanya di tempat ini. Nah, inilah maksud saya. Semoga kawan-kawan memahaminya tentang maksud saya seperti ini. Saya tempatkan seperti ini, satu tujuannya adalah untuk memupuk zat hijau daun di sekitar tumbuhan saya ini di dalam pot. Nah, setelah manfaat untuk tumbuhan itu sendiri, tumbuhan ini sendiri hasil dari tempat yang saya sediakan itu bisa saya ambil kembali untuk memupuk tumbuhan saya yang dari awal masa pertumbuhan. Nah, ini kawan, ini yang saya katakan itu sebagai natrium klorida hebat itu ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini sudah langsung bisa dimanfaatkan, langsung bisa diserap oleh tumbuhan. Karena ini ketika tempatnya di sini, tumbuhan-tumbuhan di sini, tumbuhan saya di sini, akar-akarnya sudah menyerap makanan-makanan yang berasal dari kompos di sini. Nah, ketika kompos di sini ini saya ambil, saya tempatkan di sini, dan untuk memupuk tanaman-tanaman saya yang baru, tentu langsung bisa diserap, tidak menunggu waktu lagi. Dan ini saya buktikan sudah sangat subur kawan. Oleh sebab itu ini saya katakan sebagai natrium klorida hebat. Tetapi tentu penjelasan saya yang lain itu masih banyak dan masih panjang dalam episode ini. Kalau saya langsung satu hari selesai, harus berapa jam saya mengunggah dalam video itu, saya rasa kawan-kawan nanti saya takut kalau bosan. Jadi saya mesti mengambil timing itu beberapa episode. Nah, setelah kita mengambilnya di sini kawan, kita biasa menggunakan untuk pupuk kepada tanaman-tanaman saya yang baru. Nah, seperti ini kawan. Nah, hendaknya kawan yang lain itu menggunakan kaos tangan, kemudian cuci tangan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Tapi saya itu sudah biasa seperti ini. Tangan saya alhamdulillah sudah biasa. Jadi ini bisa digunakan seperti ini, pupuk seperti ini. Nah, inilah kawan yang saya maksud sebagai natrium klorida hebat. Itu seperti ini.
Ini bukan main, fungsinya pentingnya untuk tanaman. Kalau sahabat-sahabat semuanya menggunakan teknik fragmentasi seperti yang ada, itu masih perlu waktu, walaupun itu kompos yang baik. Kalau saya itu bukan, teknik saya seperti ini. Jadi ketika saya letakkan pupuk di sini, itu langsung bisa menyerapnya. Karena pupuk-pupuk di sini itu sebelumnya sudah diserap oleh tumbuhan-tumbuhan yang telah saya siapkan, jadi sudah diserap sebelumnya. Jadi ini sangat efektif. Begitu kena air, nanti saya siram lumut air. Ini sangat efektif, kawan. Nah, inilah yang saya katakan sebagai natrium klorida hebat. Itu ini, kawan. Karena ketika saya meletakkan pupuk di sini, tumbuhan-tumbuhan ini langsung mampu untuk menyerapnya. Karena memang fragmentasi ini sudah siap pakai itu 100%. Nah, kalau dari fragmentasi teknik yang lain itu masih menunggu beberapa waktu. Nah, fragmentasi saya ini langsung. Tetapi kawan-kawan semuanya juga harus memperhatikan mikroba di sini. Jadi ketika melakukan hal seperti ini itu hendaknya pakai kaos tangan, jangan seperti saya. Kalau saya itu maaf sudah biasa, jadi jangan meniru seperti saya. Kembali lagi kita ke tempat awal. Jadi kawan, setelah saya letakkan pupuk-pupuk atau kompos yang berasal dari tempat tumbuhan saya yang lain, itu akan saya siram dengan lumut air seperti ini. Tentu sahabat semuanya sudah memahami fungsi dan kegunaan lumut air. Tetapi yang lebih dari itu sendiri, ketika kita menyiramnya dengan lumut air, itu lumut ini sendiri juga memicu pertumbuhan mikroba-mikroba di sini. Jadi luar biasa, kawan. Sekali lagi, kombinasi pupuk hijau daun yang saya fragmentasi di tanaman saya yang lain, saya pergunakan untuk tanaman saya yang baru. Dan saya menyiramnya dengan lumut air seperti ini. Nah, inilah yang saya katakan sebagai natrium klorida hebat. Itu ini, kawan. Silahkan kawan-kawan yang lain mencobanya. Nah, ini kawan, kita perhatikan di sini. Ini adalah tumbuhan saya yang sebelumnya sering saya pergunakan sebagai fragmentasi di sekitarnya. Tetapi saya menggunakan untuk memicu kelembapan itu bukan dengan genting seperti tadi saya memicu kelembapannya dengan tumbuhan keras. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah tumbuhan tanaman saya yang pindah ke dalam pot besar itu baru beberapa bulan. Kalau ini sudah lama. Jadi saya sebelumnya sudah menggunakan di tanaman saya yang lain seperti ini. Saya fragmentasikan tuh di sini, kawan. Ini adalah tanaman saya yang lain. Kalau itu tanaman tadi yang saya buat contoh itu baru beberapa bulan, ini tanaman saya yang lain. Jadi sebelumnya sudah sering menggunakannya. Oleh sebab itu saya tata sedemikian rupa. Nah, tujuan saya itu seperti itu, kawan. Jadi sahabat-sahabat semuanya, fungsi pupuk hijau daun pada tanaman. Langkah saya pertama seperti dalam unggahan video saya yang pertama, tentu saya menyediakan hijau daun seperti ini. Yang langkah saya kedua itu adalah menyediakan tempat. Kemudian dari pupuk hijau daun yang sudah agak lama waktunya itu memicu aktivitas biologi tanah. Nah, seperti tadi saya katakan ada kehidupan-kehidupan yang membantu proses peleburan pupuk hijau daun seperti di sini.
Nah, ini adalah salah satu yang dimaksud memicu aktivitas biologi tanah. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan kapasitas tukar kation. Jadi setelah aktivitas biologis tanah itu berjalan, itu tentu kapasitas tukar kation ion positif di sini akan berjalan. Jadi pupuk-pupuk kompos di sini menjadikan tanaman itu subur. Nah, sekaligus memperbaiki struktur tanah tersebut melengkapi beberapa unsur yang dibutuhkan untuk tanaman. Itu maksudnya memperbaiki struktur tanah. Nah, di sini sekali lagi saya ulang, saya tata sedemikian rupa. Ini bukan kali pertama saya melakukan, kalau ini hanya dalam tempo berapa bulan sebelumnya seperti unggahan video saya tadi sudah sering saya melakukannya dan itu manfaatnya sangat besar untuk tanaman. Nah, sekarang sudah waktunya saya menaruh tumbuhan hijau daun saya ke dalam pot ini. Biasa kita taruh seperti biasa, kawan. Baiklah kawan, untuk bagian kedua saya akhiri sampai di sini dulu. Tentu akan saya lanjut. Dan mengenai penjelasannya, barangkali ada kawan-kawan yang kurang jelas bisa menanyakan saya di kolom komen. Tentu untuk kelanjutannya saya ingin memperjelas dan memperjelas lagi. Jadi saya rasa belum lengkaplah tutorial saya karena durasi yang terbatas juga waktu-waktu yang terbatas. Saya juga akan membahasnya di bagian 3 mendatang. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dari kata-kata saya atau yang kurang berkenan. Sebagai manusia tentu saya banyak kesilapannya. Sampai berjumpa kembali di episode saya mendatang. Akhirul kata saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.